Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan atau fadilah bulan Muharram. Beberapa ulama menjelaskan bahwa ketika bulan-bulan itu disebutkan oleh Nabi atau di beberapa literatur, itu seringkali hanya menyebut nama bulan itu. Contoh seperti misalkan bulan Rajab, bulan Syawal, bahkan Ramadan pun, yang menurut banyak keterangan ulama bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia karena di situ diturunkan Al-Quran dan lain sebagainya. Namun ada satu bulan yang ketika disebutkan itu selalu atau seringkali disandarkan atau dinisbatkan kepada lafadz Allah. Contoh misalkan dalam hadis Sahih Muslim, Kanjeng Nabi dawuh, afdhalus syiyam ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Nah, ini termasuk poin kenapa bulan Muharram itu menjadi bulan yang paling utama, dan di dalam bulan Muharram banyak amalan-amalan yang lebih utama dibanding bulan-bulan lain. Dalam hadis itu kita tahu, dalam hadis Muslim atau hadis misalkan Sunan Ibnu Majah, ketika Kanjeng Nabi itu ditanya, puasa apa yang lebih utama selain Ramadan? Maka Kanjeng Nabi menjawab, Syahrullah alladzi tad'unahu al-Muharram, yaitu bulan yang kalian semua itu menyebutnya Muharram. Syahrullah, bulan Allah. Jadi selalu ketika bulan Muharram itu disebutkan oleh Kanjeng Nabi, selalu menisbatkan kepada lafadz Allah, Syahrullah. Nah, bulan Muharram dikatakan bulan yang paling utama, bagaimana tadi dalam hadis Syahrullah al-Muharram. Maka itu sama seperti ketika menyebut Baitullah. Baitullah artinya rumah atau tempat yang memiliki keutamaan lebih dibanding rumah atau tempat-tempat yang lain. Seperti dalam surat Asy-Syams, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Nah, dalam ayat itu dan di beberapa ayat juga disebutkan bahwa ada salah satu hal yang disebutkan dengan menyandarkan kalimat Allah, naqatallah, baitullah, syahrullah al-Muharram. Maka sepatutnya dan itu pantas ketika bulan Muharram disebut sebagai bulan yang paling utama. Oleh karena itu banyak ulama yang pada tentang Muharram ini berbeda pendapat. Bulan yang paling utama itu bulan apa? Atau mungkin bisa pertanyaannya, bulan yang paling utama setelah Ramadan itu bulan apa? Karena ada perbedaan pendapat, kira-kira ada 3 perbedaan pendapat. Salah satunya ulama mengatakan bulan yang paling utama itu adalah bulan Muharram. Bahkan termasuk ini yang pendapat ini yang mengatakan adalah Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan bahkan bulan Muharram itu lebih utama dibanding bulan Ramadan. Nah, pendapat ini mengambil dasar dari hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Karena Muharram, bulan Muharram itu disebutkan oleh Kanjeng Nabi selalu dengan menisbatkan, menyisipkan kata Syahrullah. Ketika Ramadan disebutkan oleh Kanjeng Nabi pun tidak menyebutkan Syahrullah Ramadan, tapi langsung Ramadan. Tapi ketika Muharram, Kanjeng Nabi menyebutkan Syahrullah al-Muharram. Nah, ini pendapat Hasan Al-Basri. Tapi banyak ulama yang berpendapat, dan ini pendapat yang paling unggul, bahwa
bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan baru bulan Muharram. Artinya bulan Muharram ini bulan yang paling utama setelah bulan Ramadan. Nah, ini keterangan beberapa ulama yang menyebutkan bahwa bulan Muharram itu termasuk bulan yang paling utama. Nah, paling utama itu artinya bahwa di bulan itu, dalam bulan Muharram itu banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan, dan itu pahalanya atau kebaikannya itu dilipat gandakan tidak sebagaimana di bulan yang lain. Makanya di beberapa kitab menyebutkan bahwa di bulan Muharram itu ada beberapa amalan yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu tidak ada di bulan selain Muharram. Kemudian di dalam bulan Muharram banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan, di mana amalan itu tidak seperti di bulan yang lain. Artinya bulan Muharram sebagai bulan yang lebih utama setelah bulan Ramadan, ulama mengatakan bahwa di bulan Muharram itu bisa dijadikan sebagai untuk mendekatkan diri kepada Allah, beramal yang lebih banyak dan melakukan ibadah-ibadah yang dikhususkan. Banyak amalan yang di dalam bulan Muharram itu dianjurkan, seperti yang masyhur adalah puasa Tasu'a dan Asyura. Atau beberapa ulama mengatakan silaturahmi kepada keluarga, atau misalnya berkunjung kepada saudara, kepada tetangga, dan termasuk ziarah atau bersilaturahmi kepada para ulama, orang yang ahli ilmu, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Nah, ini yang menjadi penting untuk kita pelajari, untuk kita amalkan, terlebih ketika nanti jatuh di bulan Muharram, bahwa ada amalan yang bisa kita amalkan yang lebih penting, seperti puasa. Puasa di bulan Muharram itu ulama mengatakan, banyak hadis juga yang mengatakan bahwa di bulan Muharram sangat dianjurkan untuk melakukan puasa pada tanggal 10. Akan tetapi kemudian ulama mengatakan bahwa puasa di dalam bulan Muharram itu dibagi menjadi 3. Ada 3 opsi untuk bisa kita lakukan puasa di dalam bulan Muharram. Salah satunya yaitu puasa di tanggal 10 dan tanggal 9. Kenapa kemudian kok puasa tanggal 10 dan tanggal 9? Karena ketika puasa di tanggal 10 saja, maka itu akan bisa ada tasyabuh dengan orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi dulu juga puasa di tanggal 10. Oleh karena itu Kanjeng Nabi ketika itu mengatakan, seandainya saya nanti masih hidup sampai tanggal 10 bulan Muharram, pasti saya akan berpuasa di tanggal 9. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar oleh para ulama bahwa kesunahannya adalah puasa di tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Kemudian ada opsi lain bahwa puasa di bulan Muharram juga bisa dilakukan di tanggal 9, 10, dan 11. Atau kalau misalkan kurang mampu atau misalkan merasa berat, boleh untuk melaksanakan di tanggal 10 Muharram saja. Nah, kenapa? Apakah ini tidak bisa, apakah ini akan menyebabkan kita mengikuti atau tasyabuh dengan orang Yahudi? Nah, ini bisa ditoleran karena beberapa ulama mengatakan bahwa ketika Kanjeng Nabi menghendaki untuk berpuasa di tanggal 9 Muharram, ini ada 2 pendapat. Yang pertama, Kanjeng Nabi tidak puasa hanya di tanggal 10, tapi ingin puasa juga di tanggal 9. Satu ulama mengatakan bahwa itu artinya Nabi tidak ingin menyerupai orang Yahudi, sehingga melakukan puasa tidak hanya di tanggal 10, melainkan juga tanggal 9. Tapi ulama lain mengatakan bahwa puasanya Kanjeng Nabi di tanggal 10 dan punya keinginan untuk berpuasa di tanggal 9 itu untuk kehati-hatian saja,
supaya benar-benar hasil puasa di tanggal 10 bulan Muharram itu dengan melakukan kehati-hatian puasa di tanggal 9-nya. Nah, itu kiranya terkait keutamaan atau fadilah di dalam bulan Muharram, karena sangat banyak sekali amalan-amalan yang bisa dilakukan dan kiranya tidak akan cukup untuk dijelaskan semuanya. Sekian, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan, semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah dan menjadi rutinitas kebaikan kita sebagaimana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.